covernya selalu begini, nggak apa-apa ini ya. Untuk membedakan materi saya dengan materi-materi yang lain. Kita masuk pada topik yang pertama dan ini saya agak cepat saja ingin memberikan pengantar yang mendasar, mengenal lebih dalam tentang administrasi publik. Ya, saya minta izin sedikit saja waktu. Kira-kira tidak perlu saya bacakan semua. Kira-kira pertanyaannya yang paling mendasar adalah mengapa administrasi publik atau ilmu administrasi itu menjadi perhatian atau menjadi bahasan yang penting. Penting. Kalau Anda googling di Amerika itu public administration itu banyak sekali sekolah-sekolah di sana public administration yang sangat menjanjikan, bukan sekedar seperti di tempat kita barangkali administrasi publik itu tidak populer ya. Kalau di Amerika populer banget. Orang lulusan public administration itu tidak sekedar bisa bekerja di sektor publik, tetapi juga bahkan mereka menyerbu di sektor bisnis. Kenapa demikian? Karena sektor bisnis itu perlu mentransformasi diri, perlu mengadaptasi diri pada perubahan-perubahan yang dibuat, yang didrive oleh negara. Nah, ini salah berpikir kadang-kadang kita begitu. Mentang-mentang kita bicara administrasi baru, administrasi negara baru atau new public service, lalu kita mengatakan bahwa negara ini didrive oleh swasta. Seakan-akan swasta mengendalikan negara. Di luar sana, di negara-negara maju, bahkan dunia bisnis itu merekrut tenaga-tenaga hebat, lulusan administrasi publik untuk memahami negara mau kemana, negara mau apa. Lalu bisnis itu mengikuti, kira-kira begitu. Di tempat kita sepertinya dibalik. Negara harus mengikuti swasta. Ya kalau kemudian seperti itu ya rame terus. Nah ini alasannya, ini penting dari sini. Mengapa ilmu administrasi menjadi bahasan penting? Yang pertama adalah karena adanya tuntutan kesejahteraan itu dari dulu sampai sekarang, tuntutan kesejahteraan naik terus. Kenapa demikian? Kok penting administrasi publik? Karena kesejahteraan itu tidak bisa dipenuhi oleh dunia bisnis. Tidak bisa dipenuhi oleh dunia bisnis, kesejahteraan. Kalau sekedar kalau bisnis sekedar membangun kepuasan, orang transaksi mendapat pelayanan dari dunia bisnis puas. Tapi pertanyaannya kepuasan itu tidak sama dengan kesejahteraan. Ya, karena itu lalu kita harus berperan di situ, ambil peran. Dicurigai berada di belakangnya FPI, HTI. Yang HTI belakangan nanti ya. Yang kedua ini munculnya peran swasta ya. Di negara-negara manapun swasta mulai berkembang. Nah, begitu swasta mulai berkembang, negara merasa tersaingi, kira-kira begitu. Pemerintah merasa tersaingi dan harus lebih bagus dari swasta. Karena itu lalu administrasi publik menjadi pembicaraan yang penting. Tidak boleh administrasi publik dianggap sebagai kuno, enggak. Kalau ada investasi swasta berkembang pesat, ya, maka investasi swasta itu tidak akan berhasil jika administrasi publiknya tidak bagus. Kira-kira begitu. Lihat aja, berapa banyak investor dari luar negeri itu yang tidak mau ke Indonesia, tidak mau menanamkan investasinya di Indonesia, karena mereka nggak yakin negara Indonesia itu on the track. Tidak yakin Indonesia itu benar gitu. Ya, pemerintahannya maksudnya. Maka pemerintah kita wajib berkewajiban atau punya misi memerintah pada duta besar itu untuk meyakinkan negara-negara di luar sana bahwa Indonesia baik-baik saja, kira-kira begitu. Apa artinya itu? Artinya adalah tuntutan munculnya swasta itu menjadi administrasi publik harus jauh lebih hebat. Terus menjadi pembicara, menjadi perbincangan terus diperbaiki. Yang ketiga, ini banyaknya hal yang harus diatur oleh negara. Kebijakan-kebijakan yang tadinya tidak perlu menjadi perlu dan seterusnya. Seperti yang kita alami yang di Indonesia itu. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kebijakan itu dibuat oleh swasta.
Contoh misalnya tentang kalau bicara tentang perkembangan swasta yang sangat menurut saya yang sangat radikal, itu lalu kebutuhan terhadap tanah, investor maksudnya investasi, kebutuhan terhadap lahan itu tinggi banget, ya kan? Lalu sejalan dengan perkembangan investor atau dunia bisnis itu berkembang di sebuah wilayah, maka bisa dipastikan tanah di wilayah itu, lahan di wilayah itu harganya akan naik, akan tinggi. Dan itu pada gilirannya akan mengancam warga negara, akan mengancam posisi warga negara. Dan kalau negara tidak hadir mengatur, maka akan menjadi masalah. Ini masalahnya. Seperti misalnya Surabaya, Jakarta, kira-kira begitu. Berapa banyak orang asli Surabaya, orang asli Jakarta, yang hari ini mereka tidak lagi orang Jakarta, tidak lagi orang Surabaya. Ya. Mungkin sudah menjadi orang Sidoarjo, orang Lamongan, orang Mojokerto, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau pulang ke Surabaya itu bukan seperti pulang kampung gitu ya. Dan itu pernah terjadi itu ketika Bu Risma memberikan gratis biaya sekolah untuk warga Surabaya, banyak yang kecewa itu. Yang asli orang Surabaya yang kemudian terusir ke Sidoarjo misalnya gitu. Ya. Artinya pengaturan kebijakan itu menjadi penting. Nah itu. Jadi administrasi public administration itu menjadi hal yang penting untuk didahulukan sebelum membangun bisnis, kira-kira begitu. Ini dibalik-balik di tempat kita itu bisnis lebih berkembang dan mengendalikan administrasi publik. Yang terjadi ya seperti ini. Wali kota diatur oleh investor, bupati diatur oleh investor, menteri diatur investor, jangan-jangan presiden juga bisa diatur oleh investor. Nah, itu tidak boleh dalam pandangan administrasi publik. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Disiplin ilmu ini bukan sekedar disiplin ilmu ecek-ecek maksudnya itu. Disiplin ilmu ini mengharuskan administrasi publik itu setiap perubahan, bahkan sebelum ada perubahan sudah merencanakan adanya perubahan yang bisa diantisipasi sebelumnya, kira-kira gitu. Jadi tidak boleh kemudian kaget-kaget, pemerintah kaget baru membuat kebijakan baru, Nggak boleh begitu. Bahkan sebelum ada demo pun negara harus tahu apa yang harus diputuskan. Jangan malah menunggu demo baru dibuat kebijakan, atau malah terlambat. Demo pun tidak dipahami sebagai bagian dari masukan pembuatan kebijakan. Ya, itu terlambat banget itu. Negara yang tidak mengantisipasi perubahan. Negara yang tidak mengerti masa depan. Bahwa kegiatan orang menyampaikan aspirasi itu dianggap sebagai kekacauan. Padahal kalau dilihat dari poin yang ketiga ini, itu menunjukkan bahwa negara belum punya belum punya kebijakan, belum bisa mengatur sesuatu yang baik di situ misalnya gitu. Lalu yang keempat, ini penting, ada kebutuhan efisiensi di mana-mana. Pertanyaannya kan begini, kalau kebutuhan efisiensi di mana-mana itu menjadikan orang merasa penting bicara tentang administrasi publik, mengapa administrasi publik itu sendiri tidak efisien? Nah, ini penting itu. Ya. Jadi banyak hal yang berlaku, yang bertolak belakang gitu. Paradoks. Kalau orang mengatakan swasta harus lebih efisien, swasta pasti lebih efisien daripada negara, itu keliru. Karena administrasi publik mengatakan sebelum swasta efisien, negara harus efisien, kira-kira begitu. Nanti mari kita elaborasi diskusinya dengan teori. Jadi kebutuhan tentang efisiensi itu menjadikan orang menjadi tertarik membicarakan bagaimana administrasi publik. Yang kelima adalah karena adanya perkembangan ilmu dan teknologi, itu pastilah. Ya. Kalau dulu sebelum ada internet, sebelum ada era digital ini, barangkali lurah itu cukup orang yang berpengaruh saja. Tapi hari ini tidak bisa lurah, hanya cukup orang yang berpengaruh. Tapi mereka harus lurah itu harus orang yang paham betul tentang dunia
teknologi. Ya. Itu bicara lurah, apalagi camat, ya, apalagi bupati, apalagi dan seterusnya kira-kira gitu. Pertanyaannya adalah apakah benar bupati itu sekarang yang kita rasakan, bupati-bupati itu adalah orang yang ahli dalam bidang teknologi. Mana mungkin wong dia dipilih secara politik kan. Bupati yang jadi, wali kota yang jadi adalah orang yang punya uang, yang punya pengaruh terkenal, jadilah. Lalu kira-kira bagaimana administrasi publik? Ya, diserahkan pada orang yang hanya memiliki modal populer, punya uang, lalu gagap dalam teknologi. Kira-kira bisa Anda bayangkan, teknologi akan diserahkan pada swasta. Jadi nanti di kantor bupati, wali kota itu di sebelah kantornya itu disebut dengan kamar staf ahli itu. Ya. Dan itulah cikal bakal negara akan dikendalikan oleh swasta. Negara dikendalikan oleh staf ahli, di mana staf ahli itu semuanya tidak jelas. Ya. Kalau wali kota dikendalikan oleh staf ahli, bupati dikendalikan oleh staf ahli, ya dalam tanda petik dikendalikan. Presiden dikendalikan oleh staf ahli, bisa Anda bayangkan. Kewibawaan negara menjadi dipertaruhkan, kira-kira begitu. Maka perkembangan ilmu dan teknologi ini karena pesat sekali, maka administrasi publik harus semakin pesat. Lebih pesat dibandingkan teknologi itu sendiri berkembang, kira-kira begitu. Karena apa? Karena ilmu dan teknologi itu di universe-nya ke publik. Lingkungan luarnya yang lebih luas itu adalah administrasi publik. Kalau orang di luar sana menganggap administrasi publik itu bagian dari ilmu sosial, bolehlah itu mereka membuat cabang-cabang membagi disiplin ilmu. Tetapi sebagai sebuah universe publik, ya, publik itu dalam pengertian yang mengatur, ya, maka dia harus lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi bahasan kita, yaitu yang keenam, agar manajemen publik menjadi lebih baik. Nah, jadi ingin saya katakan adalah kita, mata kuliah kita ini hanya bicara di 6, ya kan? Jangan lupa bahwa 6 ini hanya sebagian dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketika nanti kita bicara bahwa teori manajemen publik itu harus begini, begitu, jangan lupa ketika kita elaborasi dengan 5 faktor ini, bisa jadi itu sumir, nggak berlaku. Jadi nggak berlaku. Ya. Contoh saja misalnya begini, bagaimana mungkin pelayanan publik di sektor yang lain sudah berubah menjadi swasta semua, ya, menjadi beratmosfer swasta, kok kereta api tidak diswastakan? Nah, kalau bicara kereta api di sini, ya seakan-akan, oh ya sudah waktunya kereta api dulu. Namanya Perjan, perusahaan jawatan kereta api. Lalu berubah menjadi Perum, perusahaan umum. Lalu berubah menjadi PT, ya kan? PT Persero. Lalu itu kita terjemahkan sebagai Perjan itu adalah OPA, ya. Apa OPA itu? Old Public Administration, administrasi kuno. Lalu menjadi Perum, itu Public Management. Lalu menjadi Persero, itu adalah Public Service, kira-kira begitu. Ya. Tetapi kan tetap kereta apinya, apa yang berubah? Milik pemerintah, ya kan? Dia tidak swasta dan tidak mungkin swasta main di situ, kira-kira begitu. Kenapa seperti itu? Karena dari perkembangan ilmu teknologi tidak memungkinkan sektor itu diambil alih oleh swasta. Kebutuhan efisiensi tidak memungkinkan kereta api diambil swasta. Pengaturan kebijakan tidak mungkin karena itu kan melalui banyak jalur, ya, tanah-tanah yang itu. Lalu belum lagi melintang jalan raya dan seterusnya itu kan. Kalau swasta ngatur gimana itu? Ya. Lalu tuntutan kesejahteraan juga tidak mungkin, kira-kira begitu. Maka yang ingin saya sampaikan adalah janganlah nanti mentang-mentang kita bicara public management lalu semuanya seakan-akan selesai. Ya. Begitu ngomong manajemen semua selesai. Enggak. Saya ingin sampaikan ini hanya satu aras. Ya. Kita perlu memahami aras-arasan lain. Itu menjadi penting menurut saya. Nah, berikutnya saya ingin sampaikan bahwa secara singkat perkembangan disiplin ilmu administrasi itu sekedar
saya pamerin saja. Ya. Kalau lihat dari awalnya memang itu dipelopori oleh F.B. Taylor sama Henry Fayol, dan siapa dia nanti kita kenalkan, ya. Begitu seterusnya kita kenal misalnya ada scientific management, ada yang seperti dikenal pendekatan scientific management. Itu adalah mendasari administrasi publik berjalan. Nah, perkembangannya Bapak Ibu coba dilihat. Mulai dari pertama kali muncul disebut ortodok, itu artinya karena konvensional ya. Ya. Ini sudah berkembang sekarang ini sampai ke sini. Jadi sampai ke refunding public administration. Arahnya kan dari administrasi ortodok menjadi administrasi publik. Dulu administrasi ortodok itu kalau di VIA dulu namanya FKK, kira-kira begitu. Lalu menjadi administrasi publik menjadi VIA. Lalu menjadi administrasi negara baru. Ini fakultasnya nggak berubah tetap ya. Lalu menjadi New Public Management yang sekarang kita bicarakan ini. Sesungguhnya sudah berkembang ini. Kita bicara di sini, tapi sudah disiplin ilmu ini sudah berkembang. Ya. Sampai ke dua langkah berikutnya. Hari ini pun kalau kemudian kita ikuti perkembangan disiplin administrasi negara itu barangkali sudah hal yang baru, yaitu spiritual administration public, public administration, ilmu administrasi publik yang spiritual. Ya. Kalau di guyonannya gitu, berbau syariah kira-kira gitu. Dulu tidak ada bank syariah, sekarang semua syariah kira-kira. Itu sesungguhnya ada kecenderungan administrasi publiknya nanti akan berkembang ke arah sana. Karena itu orang-orang yang tidak sepaham dengan gerakan itu, yang menolak jangan sampai syariah itu masuk mewarnai administrasi publik. Tapi perkembangan tidak bisa ditolak. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya di turisme. Sekarang yang ada program halal tour, ya. Halal tour itu berkembang pesat, ya. Jadi tur konvensional itu dimakan sekarang dengan halal tour. Apa itu artinya? Bahkan ekonomi, turisme, public administration dan lainnya itu bergerak ke arah sana, ke arah spiritual. Jangan-jangan, ya, hari ini masih di sini kita bicara new public management, ya. Disiplin ilmu administrasi publik sudah bicara, sudah dalil-dalil, sudah aspek-aspek moralnya yang dibicarakan kira-kira. Nah, ini background yang harusnya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, Taylor. Siapa Taylor itu? Nah, saya ingin menyinggung sedikit. Taylor ini ternyata adalah seorang insinyur. Dia bukan lulusan ekonomi, bukan lulusan VIA, bukan lulusan sospol. Dia seorang insinyur. Demikian juga Henry Fayol. Henry Fayol itu bukan orang sosial. Apa artinya itu? Artinya bahwa administrasi publik itu dikontribusi bukan saja oleh orang-orang ahli bidang ilmu sosial, tetapi lebih banyak diwarnai kontribusinya dari orang-orang yang punya pengalaman di lapangan. Jadi praktek lapangan itu lalu dirumuskan menjadilah dalil-dalil atau teori-teori dalam administrasi publik. Nah, hari ini saya tidak melihat di Indonesia itu. Dulu ada namanya LAN, Lembaga Administrasi Negara. Dulu LAN itu adalah kira-kira menjadi kantor, menjadi sebuah biro yang menerima berbagai praktek masyarakat dan kenegaraan itu digodok lalu menjadi dalil-dalil, menjadi konsep, menjadi prinsip-prinsip beradministrasi publik. Nah, sekarang kayaknya lembaga administrasi negara tidak lagi seperti itu. Artinya apa? Praktek administrasi publik di negara kita mulai ketika merdeka sampai hari ini, bahkan kalaupun ada arsipnya, itu tidak bisa dibuat konsep bagaimana bernegara ala Indonesia, berkembangnya kemana. Sehingga kalau sekarang ini harusnya sudah menuju kan ya, sudah tidak balik ke belakang. Masalahnya lalu kemudian kita sudah merdeka, sudah 75 ya, 75 tahun kita merdeka. Ya betul ya 75. Kita masih bicara
NKRI, kita masih bicara Pancasila. Aneh banget gitu ya. Kita bicara NKRI atau Pancasila itu justru zaman Pak Karno dulu. Iya kan? Begitu masuk orde setelah Pak Karno, udah lama menjadi orde baru, seterusnya selesai sudah sesungguhnya itu. Nah, kalau ternyata hari ini masih perlu kita bicara NKRI, bicara Pancasila, bicara apa namanya itu, apa namanya Bhinneka Tunggal Ika, bicara apa lagi ya, pilar-pilar 6 pilar itu. Maka ada masalah itu. Sesungguhnya kita bernegara ada masalah itu, ada something wrong itu, iya kan? Kenapa bisa begitu? Kalau orang berdalih bahwa anak-anak sekarang berbeda dengan orang tua dulu, itu keliru. Anak-anak itu anak-anak orang tua, anak-anaknya orang tua dulu juga kok. Ya. Artinya apakah orang tua yang melahirkan anak-anak itu tidak mewariskan apa namanya, bagaimana cara bernegara? Begitu juga pemerintah itu kan tidak lahir dari rahim orang luar kan, dia lahir di kandungan ibu pertiwi. Yang kalaupun berbeda antara presiden satu dengan presiden yang lainnya, ibu pertiwinya kan sama. Ya kan? Kalaupun berbicara berbeda, itu kan bukan berarti bermusuhan, kira-kira begitu kan. Administrasi publik kita harus seperti itu, harus semakin maju itu bukan semakin membicarakan lu gue gitu. Ini menjadi persoalan bagi kita itu. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, bahkan orang teknisi, orang insinyur pun berkontribusi pada membangun negara. Ya. Maka kalau kemudian lembaga administrasi negara itu andaikan ada, maka lembaga administrasi negara Indonesia LAN itu, ya, dia minta pendapat dari pengusaha, teknisi, masyarakat, ormas, dan seterusnya, lalu kemudian dirumuskan, digodok, dilempar kepada DPR supaya menjadi masukan untuk diusulkan menjadi sebuah kebijakan, dirumuskan bersama oleh Presiden, menjadilah praktek-praktek administrasi negara yang ilmiah, yang teruji, kira-kira begitu. Nah, yang sekarang enggak kan? Siapa yang membangun regulasi dan kebijakan-kebijakan? DPR baru, orangnya enggak, bahkan tidak ada sejarah bahwa dia punya ahli di bidang administrasi publik, bahkan tahu-tahu dia menjadi orang populer, dipilih menjadi anggota DPR. Tahu-tahu kemudian dia harus membuat kebijakan. Tahu-tahu kemudian dia harus mengesahkan kebijakan. Seperti yang Anda tahu, berapa banyak anggota DPR kita itu yang secara bocor informasinya dia sampaikan. Aku loh belum baca itu, rancangannya juga nggak tahu. Lalu sudah diputuskan, lembut. Berapa banyak itu berita-berita seperti itu, menunjukkan bahwa negara beradministrasi publik tidak lagi sesuai dengan sejarahnya. Ya kan? Bahkan ini orang luar saja, orang yang bukan administrasi publik saja berkontribusi membangun administrasi, kira-kira begitu. Pada saya di manajemen, saya kira ini saya tidak perlu bicarakan, dan ini menjadi bahan kalau Bapak Ibu mau melihat titik awal dari administrasi negara, ya, itu buku ini, dan di buku ini sebetulnya sangat bagus jika kalaupun tidak melihat perkembangan lebih lanjut. Kalau saja hari ini kita praktekkan prinsip-prinsip manajemen sebagaimana yang ditulis oleh Frederick Taylor ini dengan benar, maka negara itu tidak akan kolab. Masalahnya adalah kenapa kita kolab meskipun kita mengikuti perkembangan terbaru, karena kita tidak pernah berada pada SOP yang benar. Terus artinya perubahan-perubahannya itu bukan perubahan yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Perubahannya lebih pada perubahan politik, ya. Perubahan pandangan politik sesaat. Ya, di pertemuan awal kemarin saya bilang ada GBHN, kita nggak ada GBHN-nya kira-kira. Nah, ini tokohnya, tokoh kedua yang Andy Fayal ini juga mari dilihat. Andy Fayal ini adalah ilmuwan, ya. Ilmuwan, orang mengenal sebagai ilmuwan manajemen, teorisnya manajemen, ahli teori manajemen, ya, tapi sesungguhnya dia adalah ahli administrasi.
Ini saya jelaskan di sini. Hanya karena buku aslinya yang berjudul mana ini? Nah, ini. Berjudul Administration Industrially at General, nah, diterjemahkan menjadi General and Industrial Management. Di Anglo System begitu. Ini cerita-cerita saja, itu rebutan antara Fakultas Ekonomi dengan VIA tentang Fayol itu orang ekonomi, gitu. Itu oke lah, silakan saja. Nah ini juga begitu. Taylor dan Fayol itu membuat konsep-konsep yang kalau itu dipraktekkan, tambah harus melihat perkembangan yang sekarang. Selesai itu sudah. Mengatur negara dengan prinsip-prinsip yang disampaikan secara ilmiah oleh dua tokoh itu sesungguhnya sudah tuntas. Kembali lagi bertanya, kenapa hari ini kok tidak tuntas? Karena kita hanya membaca saja judulnya, tidak dipraktekkan teorinya. Maka di kantor-kantor publik pun mungkin pejabat-pejabat publiknya apa betul siapa Henry Fayol, siapa Taylor. Tapi kalau ditanya apa yang diajarkan dan bagaimana ajarannya bisa dipraktekkan, saya kok tidak yakin mereka tahu. Bahkan ketika bicara paradigma terbaru pun jangan-jangan nggak tahu juga gitu ya. Jadi itu masalahnya di situ. Karena itu lalu Bapak Ibu yang hari ini ikut kuliah di S2 ini, menurut saya bagus dan itu penting banget. Jadi negara ini harus diisi orang-orang yang menurut otaknya itu terisi, pikirannya itu bukan kosong gitu. Isi